Halo, salam jumpa semua. Ketemu lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima. Di sini kita akan melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Hanya di sini di Rasa Prima. Halo, ketemu lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima, di mana kita akan melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Saat ini saya bersama seorang rekan saya, sama-sama kami alumni HI Unpad angkatan 89, yaitu Kang Thomas Siregar, Ardian Siregar. Halo everybody. Ya. Nah, Kang Thomas ini adalah seorang alumni 89 yang berkesempatan menjadi seorang diplomat. Ya, betul ya, Kang Thomas ya. Betul. Nah, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai nih tentang suka dukanya beliau ini selama jadi diplomat dan gimana caranya menjadi seorang diplomat untuk menginspire adik-adik kita yang masih kuliah, terutama yang kuliah di HI ya. Oke. Nah, Tom, gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Thank you Prima sudah mengundang saya di sini. Asik ya bisa ketemu akhirnya ya. Alhamdulillah. Ya. After all this time ya. Udah lama banget ya Lama kita nggak kopi darat ya. Prima sibuk banget soalnya. Nah, sama juga, ini juga sama. Nah, gini Tom, kan ini aku pengen ngobrol-ngobrol nih. Maksudnya kita kan, aku tahu bahwa Thomas itu seorang diplomat, tapi kan kita pengen tahu di dalamnya itu gimana sih gitu loh. Ya, jadi jangan cuma pengen lihat luarnya aja nih. Pasti ada juga kan yang istilahnya capek-capeknya itu masih ada kan. Nah, cerita deh awalnya gimana tuh awalnya kok Thomas tuh bisa jadi seorang diplomat? Ya, sebenarnya jujur aja ya, sejak awal setelah lulus HI, I have no idea at all untuk menjadi diplomat, terus terang aja. Tapi karena waktu itu kan dorongannya kalau lulusan HI, ya pasnya tuh ke Kemlu. Ya udah ikut juga deh daftar ke Kemlu, ya kan? Nggak ada bayangan seperti apa. Nah, setelah ya ada proses rekrutmen ya biasa tes umum dari mulai tes substansi semua segala macam. Dan saya juga nggak pernah berharap masuk sebenarnya. Ya kan sadarlah saya di kampus juga mungkin nggak seperti Prima dan teman-teman yang lain yang nilai-nilai ininya itu. Bilangnya peri-peri. Nah, iya, kami itu masih golongan yang terpinggirkan lah, marginalized. Jadi nggak diperhitungkan lah di ini juga. Tapi ya why not, coba aja kan namanya. Ternyata ya dan proses cukup panjang waktu itu kita proses bahkan saat itu udah ngira nggak masuk. Ada berapa stage sih tes ini? Tiga step. Dari mulai tes tertulis, kemudian wawancara, administrasi, kemudian tes tertulis, tes wawancara. Nah itu range-nya tuh hampir kalau nggak 6 bulan 7 bulan. Lama juga ya. Jadi saya udah hampir lupa ya udahlah kayaknya nggak masuk nih, nggak ada panggilan, nggak ada apa kan. Tiba-tiba ada pemberitahuan masuk. Dan hebatnya di Kemlu tuh ajaib semua. Jadi hari Jumat kita semua dipanggil, ya kan? Ini memang sudah diberitahukan kita semua yang masuk ya. Kita nggak pernah tahu bahwa ya hari Senin sudah mulai. Padahal orang-orang kayak saya dan mungkin banyak teman-teman saya yang waktu itu kita kan dari Bandung nih, belum punya rumah di Jakarta juga, belum ada tempat tinggal. Ya udahlah Sabtu Minggu gerilya cari tempat kos di mana. Tapi itu suka duka awal lah ya. Tapi karena kan excitement tadi kan kita begitu karena gini, kalau yang sekarang lebih bagus sistemnya. Kalau zaman kita dulu tuh begitu masuk itu kita cari kos sendiri semua. Kalau sekarang Kemlu udah lebih established, jadi begitu masuk diplomat langsung ada dormitory kita. Ada dormitory. Asrama. Jadi anak-anak nggak mikir yang dari daerah. Pusing lagi lah. Yang dari daerah tuh langsung ditempatkan di dormitory. Zaman kami dulu, saya masuk 96 di Kemlu, kemudian pendidikan hampir setahun, sekitar 7-8 bulan, diplomatic course itu yang dasar ya namanya. Sekolah dinas luar negeri. Itu basicnya pendidikan diplomatik. Setelah selesai itu kita. Itu berapa lama itu? Ya sekitar 7-8 bulan. 7-8 bulan. Ya sebenarnya kalau untuk kita yang anak-anak HI sih sebenarnya nggak terlalu kaget ya, karena kan yang dipelajari yang kita pelajari di HI juga mengenai hukum internasional, kemudian politik internasional. Nah mungkin yang lebih itu buat teman-teman yang di luar HI ya. Memang kalau zaman saya masuk dulu tuh masih tradisional, jadi itu biasanya tuh yang masuk Kemlu tuh kalau nggak dari FISIP-nya tuh HI, kalau nggak HI, IP, masih bisa AN juga masih ada, kemudian sastra Inggris, hukum, apalagi ya,
ekonomi. Yeah. Itu traditionally. Yeah. Tapi setelah itu 3-4 tahun setelah itu Kemlu membuka semua disiplin. Pernah seperti itu. Iya. Tapi sekarang saya dengar kembali lagi sih lebih ke konvensional lagi. Jadi umumnya seperti itu. Oke. Kalau apalagi Prim ya? Nah, pertama ditugasin itu kapan? Kan Kemlu itu kan bergiliran kan, maksudnya kan ada penugasan di luar, ada di dalam negeri lagi, di luar lagi, dalam negeri lagi gitu kan. Betul. Nah, pertama kali Thomas ditugaskan di luar negeri itu kapan dan di mana gitu loh. Nah, ini unik nih untuk angkatan saya. Jadi kita tuh pada saat lulus 96 itu kita harusnya kan 2 tahun setelah itu 98 itu kita udah siap posting tuh semua. Tapi seperti kita mereka tahu 98 itu krismon kan, krisis moneter. Jadi boro-boro kita berpikir untuk ditempatkan. Waktu itu ada istilahnya Fly 206. Jadi ada 206 diplomat kita yang ditarik kembali. Malah ditarik kembali ya? Iya. Nasib kita nggak jelas, nggak menentu. Akhirnya saya dan beberapa teman, udahlah daripada nunggu posting nggak jelas, saya ambil sekolah dulu, Prim. Jadi saya alhamdulillah dapat scholarship dari OSED Australia. Saya sekolah di Monash, ambil master. Nah, pulang tahun 2002 itu saya posting di Stockholm, Swedia. Oh gitu. Ya, itu first posting. Kalau di kita di Kemlu itu ada istilah first post never die. Jadi artinya apa tuh? Artinya gini, yaitu analogi dari first love never die. Artinya selalu first post tuh dimanapun pasti paling berkesan. Paling berkesan ya. Karena kan itu pertama kali kita penugasan ke luar negeri. Iya. Dan Thomas juga merasa begitu. Oh iya, jelas. Apalagi yang lebih menambah kesan lagi di tempatan pertama itu, saya ditugaskan di Swedia, di Stockholm ya. Not knowing bahwa akan ada tantangan berikutnya setelah sana tuh. Tantangan berikutnya itu apa? Waktu itu yaitu masalah ini perundingan kita dengan GAM. Oh, iya. Saya tidak dikondisikan, tidak dilatih untuk siap untuk itu gitu. Tiba-tiba GAM terjadi. Saya kebetulan ditugaskan di bidang penerangan sosial budaya. Yaitu dia media dari berbagai negara termasuk dari Indonesia langsung minta saya untuk bicara atas nama KBRI sebagai juru bicara. Sebagai jubir. Ya kan, Pak Thomas, Anda jubir di KBRI, tolong memberikan statement kepada media. Saya bukan juru bicara, saya bilang. Tapi Bapak bagian penerangan. Ya betul. Jubir itu saya bilang ditunjuk oleh kementerian. Saya bukan, saya bilang. Tapi karena tidak ada yang bicara dari KBRI, akhirnya ya I'll take the chance. Walaupun bagaimana juga, karena kita kan kontrak kita pada saat kita sign up di Kemlu, ya kita harus siap bekerja sebagai apa saja. Ya udah, saya jalanin sambil berjalan ya alhamdulillah 3,5 tahun saya tugas di Swedia lancar-lancar aja. Ya? Walaupun saya sempat bilang ke istri saya, siap-siap ya kapan aja kita dianggap nggak bener, tarik pulang saya bilang. Ya. So anytime we have to be ready. Tapi waktu itu udah alhamdulillah lancar ya. Iya, dan bagi saya itu menjadi satu pelajaran yang paling berharga ya. Karena ya itu dia artinya learning by doing lah. I'm learning the hard lesson terus terang. Harusnya kan itu belajar dulu di training dulu baru menghadapi media. Saya dibalik. Kalau itu langsung kecebur gitu ya, langsung cemplungin gitu. Jadi saya harus belajar sambil gimana nih ngomong yang benar seperti apa. Ya walaupun saya punya basic HI, saya punya training sebagai diplomat, tapi kan dealing with media kan not that easy. Betul. Ya terutama kita harus bicara yang benar. Apalagi itu mewakili negara kita kan itu kan bicaranya itu kan. Dan satu yang lebih krusial perlu diingat, zaman itu kita belum zaman internet. Yang berarti informasi itu sangat terbatas. Ya. Jadi andalan saya hanya ya paling angkat telepon ke Kemlu tanya perkembangan bagaimana apa yang terjadi di Aceh. Karena kita berlomba dengan GAM. Nah GAM ini walaupun dia satu entitas yang kecil saat itu, tapi dia punya jaringan luar biasa. Jadi informasi itu cepat. Mereka tahu udah dan mereka udah bicara di TV. Kita mau bicara apa datanya belum punya. Nah kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah semua berjalan dengan baik ya. Nggak pernah terjadi sesuatu yang. Ya, setelah itu jadi pulang ke Indonesia dulu. Waktu itu langsung menjabat yang itu kan, yang direktur MKA ya? Atau belum. Jadi saya dari Swedia kembali ke Kemlu, saya ditempatkan di namanya Direktorat Informasi dan Media. Ya mungkin, saya nggak tahu, saya GR aja. Mungkin dianggap lumayan lah saya saat di penerangan di Stockholm. Saya kembali ditempatkan di bagian media di Kemlu. Mungkin supaya lebih baik lah. Setelah itu posting lagi second posting di Mesir. Oh di Mesir, sempat ke Mesir ya? Iya, nah di Mesir saya 4 tahun. Jadi saya bersyukur di tiap kali saya penugasan itu ada sesuatu yang unik. Waktu di Swedia saya itu kasus GAM. Waktu di Mesir saya mengalami masa revolusi. Jadi 2008 sampai 2012 itu 2011 terjadi revolusi Mesir. Ya sepertinya buat kita sebenarnya nggak ini sih Prim, itu sesuatu yang luar biasa, aneh, soalnya kita udah pernah ngalamin reformasi kan. Kurang lebih seperti itulah bagaimana
Mesir melalui proses demokrasi. Dan kita bersyukur Indonesia karena di mata Mesir, di mata masa-masa itu kita termasuk dihormati. Indonesia dan Mesir mempunyai hubungan yang sangat baik. Jadi kita hampir nggak ada masalah sih. Itu sejak KTT non-blok udah gitu ya kan hubungannya. Betul. Jadi kita nggak khawatir sih, walaupun mencekam betul di jalanan di mana-mana karena kan banyak checkpoint ya. Tapi setiap kali mereka tanya Indonesia, ya oke. Mereka respect, mereka okay. Yang dibenci sebenarnya orang Amerika, orang Eropa. Iya. Itu sih. Nah, Tom, setelah itu kan kembali ke Indonesia, jadi direktur MKA ya. Iya, betul. Terus setelah itu posting yang ketiga di Inggris. Nah, di Inggris itu apa tugas yang paling menarik atau paling berkesan? Gini, jadi waktu saya mungkin cerita di Mesir dulu boleh ya? Iya, boleh. Karena sebenarnya buat kita tuh tiap pos itu ada selalu tantangan. Waktu di Swedia saya tugasnya di bagian penerangan sosial budaya. Di Mesir itu saya bagian protokol konsuler. Kalau protokol standar lah buat kita, itu kan urusan-urusan ini. Yang lebih menarik konsulernya, Prin. Jadi konsuler itu kan kita berkaitan dengan perlindungan warga negara Indonesia. Dan yang menarik, Mesir itu bukan negara tujuan tenaga kerja. Dia tidak punya perjanjian dengan kita. Tapi anehnya banyak tenaga kerja di sana. Jadi artinya apa? Semua ilegal. Semua di backup oleh pemerintah. Bukan pemerintah, ya orang-orang pemerintah. Nah, posisi kita agak sulit KBRI itu. Karena apa? Di satu sisi kita punya kewajiban atas perintah undang-undang. Kita harus melindungi warga negara kita. Tapi at the same time kita tahu bahwa mereka semua ilegal. Jadi tiap kali ada kasus abuse itu di mana-mana, yang namanya diperkosa, dipukulin, overtime work, itu semua pasti terjadi. Tiap kali saya dealing dengan polisi, mereka boro-boro kita bisa ajak diskusi soal bagaimana penanganan secara appropriate ya. Mereka langsung bilang, coba kamu lihat di pasportnya apa bunyinya. Bunyinya sangat jelas, working is not permitted. Maaf kata. Sekarang istilahnya bukan TKI lagi, sekarang istilahnya PMI ya, pekerja migran Indonesia. Ini para pekerja migran Indonesia ini kan nggak aware, mereka kan ya kenapa diga terbatas, mereka kan nggak tahu kalau itu tuh artinya kamu nggak boleh bekerja di sini gitu. Ya kan, tapi kan ya saya tetap berdalih, oke, mereka ilegal, tapi kan tetap mereka ini manusia. Saya bilang. Mereka tetap berlaku sebagai manusia. Saya bilang, apalagi kita bicara konvensi Wina ya, ada aturan internasional yang mengatur itu. Itu kita punya hak penuh untuk melindungi, memberikan jaminan, nah kayak gitu-gitu. Jadi, nah itu menariknya di Mesir ya. Saya penugasan ketiga di London, di Inggris, hampir sama kurang lebih kayak di Stockholm lagi, bagian penerangan sosial budaya lagi. Cuma tentu ininya berbeda ya tantangannya, karena kan ya skop negaranya juga berbeda. Dan Inggris tentu merupakan salah satu negara yang sangat penting di Eropa ya. Artinya gini, pengalaman saya di Swedia itu mematangkan saya saat saya di Inggris. Karena ya saya udah penempatan ketiga di bagian media. Jadi pada saat dubes saya menugaskan kamu sekarang, nah di situ saya betul bertindak sebagai jubir ya, dia bilang, Pak Thomas jubir ya, saya udah siap. Jadi ya alhamdulillah banyak sekali kasus-kasus yang menarik selama di Inggris, seperti misalnya terjadi terorisme ya, bom di mana-mana. Kemudian terakhir juga ada salah satu warga negara kita juga yang melakukan tindak pidana kejahatan cukup besar. Nah itu betul-betul mengguncang dunia, saya pikir itu luar biasa itu ya. Dan kita sangat-sangat kaget, KBRI kita sangat shock. Tapi satu pelajaran dari situ yang bisa kita ini ya untuk share ke teman-teman juga, bagaimana kedewasaan masyarakat Inggris dan juga media di Inggris menyikapi hal-hal seperti itu gitu. Jadi mereka tetap bisa membedakan ini urusan hukum, dan ini ada aspek privasinya. Jadi mereka tak bersalah segala macam gitu ya. Betul, itu dijaga banget. Kalau kita kan belum apa-apa udah di blow up dulu ya. Kita sudah istilahnya itu dihukum oleh netizen. Iya betul. Nah itu jadi dan saya sempat waktu itu di dalam wawancara dengan beberapa media itu sempat saya share juga. Karena saya pikir saya juga mungkin perlu mengedukasi ya, share lah, tidak ingin menggurui. Saya katakan kita bisa belajar bahwa coba lihat media di Inggris, nggak ada satupun loh yang bocor beritanya. Jadi itu bagaimana mereka bisa menjaga kerahasiaan seseorang gitu. Setelah di pengadilan katakan, oke, ini orang divonis sekian tahun, baru dibuka, diekspos. Itu. Nah, kalau dari 3 negara itu tadi ya, kalau tadi kan udah bicara tugasnya, happy-happynya yang paling enak, 3 negara itu yang paling indah, paling pemandangannya, budayanya yang paling menarik mana dari 3 negara itu? Kalau suruh milih satu. To be honest sebenarnya agak susah ya, karena kan kita comparing jeruk sama apel gitu negara ya. Ya semua negara sebenarnya menarik. Ya tentu kalau merasakan yang betul-betul kita menikmati ya, dan kalau saya melihatnya nggak diri sendiri tapi ke keluarga. Jadi bagaimana pos itu bisa dirasakan nikmat oleh keluarga. Saya tanya ke semua, terutama mungkin ini juga semua kebetulan
kebetulan anak-anak saya pas di Inggris ini mereka udah masuk masa teenagers. Jadi ya mungkin mereka sudah bisa merasakan ya pada saat di first posting kan masih kecil-kecil. Ya dari semua saya tanya sama istri saya, mana yang kalian paling suka? Ya mereka semua bilang Inggris. Dan saya sih juga setuju karena ya mungkin di antara itu yang saya rasakan secara pribadi termudahkan adalah apa? Ya di sana tuh ya karena negara majunya ya. Jadi semua sistem tuh sudah established. Sudah established ya. Jadi kita tuh disitulah saya kira satu negara yang betul-betul diatur oleh hukum. Jadi equal treatment, terus orang tuh bisa menjalankan hak-hak pribadinya dalam menjalankan keyakinannya, dalam menyatakan pendapat politiknya, itu ya dijamin oleh negara. Jadi orang tidak bisa sembarangan membuli. Nah saya kira juga ini kita belajar demokrasi misalnya ya. Bagaimana demokrasi yang matang itu yang dewasa di apa namanya di nurture gitu, dibentuk. Ya artinya kita bebas tapi tidak kebebasan, tidak kebablasan. Nah itu. I think we can learn from these countries gitu ya. Ini perlu kita banyak belajar saya kira. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya Tom. Kalau tadi sebenarnya sudah terjawab sih. Jadi sebetulnya untuk menjadi seorang diplomat itu tidak harus dari jurusan HI ya. Banyak jurusan lain yang bisa juga ya. Nah, terus syarat-syaratnya apa sih kalau kita mau menjadi seorang diplomat itu? Syarat umum ya sebenarnya. Ya tentu apa ya? Kalau syarat ini kan standar ya, misalnya IPK itu semua ya. Apalagi apa ya secara spesifiknya ya. Masalah udah lama sih Prim. Jadi udah lupa ya. Lupa ingat apa aja kalau gitu. Kalau kepandaian berbahasa asing itu dia satu syarat yang mutlak atau tambahan aja? Betul. Bahasa memang kalau Inggris jelas itu vital. Nggak ada optional. Itu harus bagus. Itu jelas. Apalagi sekarang saya lihat itu yang generasi yang anak-anak baru nih. Itu TOEFL-nya itu ada yang 600, ada yang 600 lebih. Saya bilang orang Inggrisnya nggak segini kali. Nah itu satu, memang Inggris sangat diperhatikan. Tapi betul tadi Prima bilang, jadi kalau punya kemampuan bahasa asing lainnya itu jadi nilai plus. Misalnya oke lah dia Inggrisnya nggak perfect, tapi dia bisa bahasa Arab. Yang 7 bahasa PBB ya. Mandarin. Arab, Perancis, Jepang, Mandarin, apalagi Spanyol, Jerman, itu diperhitungkan. Tapi tentu ini buat adik-adik mungkin ya yang memang nanti berminat juga untuk ke Kemlu, bagus diperkuat itu kemampuan analisa ini apa namanya isu-isu internasional. Sebenarnya gampang sih itu dikitnya. Rajin aja baca dan ngikutin aja. Jadi kita aware misalnya. Selalu update lah istilahnya gitu ya. Jadi misalnya sekarang bagaimana kita bicara politik luar negeri kita di ASEAN, Indonesia, terutama ASEAN ya. ASEAN penting. Kenapa? ASEAN ini kan salah satu pilar politik luar negeri kita. Kita punya banyak peran di sana, jadi harus tahu kita apa. Kemudian misalnya tentu yang spesifik masalah HAM seperti apa, ya kan. Kemudian masalah-masalah ini yang juga sekarang terus bergulir tentu SDGs ya, apa namanya Sustainable Development Goals itu jelas tentu harus makin dikuasai. Ya itu sih kurang lebih sih kira. Kalau ini sih gampang sih sekarang kita medianya banyak ya. Kalau zaman kita dulu asal rajin baca Jakarta Post aja, ya kan. Kalau sekarang banyak sekali Jakarta Post. You name it lah di internet kan semua aja ada gitu. Jadi betul. Dan kita bisa banyak sekali baca analisa orang sekarang. Ya itu saya kira ya itu makin kuat. Artinya gini, kompetisi sekarang tuh makin berat. Karena you don't have any reason bahwa Anda tidak bisa, tidak tahu. Ya kan itu jelas. Just a click away orang bilang gitu ya. Exactly. Okay. Kalau lainnya apa ya? Kalau attitude ya it goes along the way lah. Ya kita semua pada saat awal juga kan culun-culun semua. Iya benar ya. Kalau sekarang gimana? Ya masih sih. Culun plus lah sekarang. Culun plus. Enggak, artinya gini. Don't worry about it gitu loh. Yang Anda lihat misalnya sekarang kalau Anda lihat profil, terutama misalnya yang gampang jangan saya lah, Dubes misalnya. Ini penampilan gitu. Itu kan dibentuk oleh waktu. Betul. Proses. Ya semua juga begitu. Kita juga up and down, enggak semua juga kita banyak salah-salah juga kok. Jadi it's okay. Itu apalagi nanti kan kita akan misalnya once Anda diterima di Kemlu, itu kan nanti mengalami pendidikan diplomatik. Itu dibentuk nanti. Dibentuk situ ya. Bagaimana table manner, bagaimana bersikap, bagaimana bicara sama orang. Memang semua diajarin. Cara ngomong yang baik banget. Bahkan kita diajarin juga what to say, when to say, to whom you say it. Jadi kita ya itulah mungkin ya, makanya saya pernah dekat sama media. Bedanya kita sama media tuh, jadi ada persamaan dan perbedaan. Kalau diplomat sama media itu sama-sama pencari informasi. Sama, kita juga harus nyari informasi. Nah, bedanya kita dengan media adalah apa? Media akan berusaha mengekspos informasi sebanyak mungkin. Nah, diplomat enggak. Diplomat memilih
mana yang perlu diekspos, mana yang tidak. Nah itu dia bedanya. Karena kita ada secrecy ya. Iya. Nah itu. Oke. Nah, kalau sehari-harinya tuh diplomat tuh kayak gimana sih Tom? Dalam kesehariannya, kantornya tuh gimana sih coba misalnya? Sehari-hari sebenarnya hampir sama ya. Cuma bedanya mungkin dalam nature bekerjanya ya. Kita kan karena kan kita ini kan politik luar negeri itu kan adalah kepentingan perpanjangan tangan dari politik luar negeri. Itu kita belajar itu dulu ya. Yes, Aku ingat banget tuh kalimat satu itu ada itu. Dan itu dipraktekkan. Jadi ya kita semua yang kita lakukan di dalam kerjaan kita sehari-hari kita menjembatani istilahnya. Jadi gini, misalnya kepentingan kita dalam ekonomi apa nih? Baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Iya. Nah, kita yang mendapat amanah sebagai diplomat inilah yang membuka paving ways lah istilahnya itu, membuka jalan untuk bagaimana berkembangnya kepentingan kita. Yeah. Misalnya kita sekarang lagi terus mendorong diplomasi sawit. Ya kan, bagaimana produk sawit kita ini bisa terus berkembang. Yeah. Karena kenyataannya dunia itu tidak seindah dunia Cinderella ya, yang semua itu indah. Yeah. We have challenges gitu loh. Artinya kita tetap harus berjuang untuk meyakinkan itu, karena di luar sana itu semua kompetitor, semua tuh rival. Ya kan, mereka juga punya produk biodiesel misalnya, mereka yang mereka dari rapeseed, yang dari bunga matahari, dan mereka lihat produk misalnya palm oil kita ini, bisa merugikan mereka dari segi produksi murah. Terus ya itu kan bisa mengalahkan produksi mereka. Jadi mereka, nah itulah kayak gitu, ada kompetisi itu yang disitulah peran diplomat. We have to negotiate, we have to lobby. Jadi nah, itu nanti masuk dari bagian dari skill yang kita akan dapatkan gitu ya. Jadi dan memang itu sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Ada yang memang dia di multilateral, itu hari-hari ya dia pekerjaannya, tadi kalau bicara pekerjaan, ya dia melototin rancangan resolusi PBB. Mana nih yang merugikan kita, mana yang menguntungkan kita. Nah, sementara misalnya yang di bagian regional, ya dia dealing dengan itu, sidang-sidang misalnya di ASEAN atau enggak, banyak kita tergabung dalam organisasi regional. Ya dia tuh membicarakan itu, bagaimana kesepakatan-kesepakatan regional ini tidak merugikan kita. Kalau di level bilateral ya nanti misalnya ada PTA, Preferential Tariff Agreement atau Free Trade Agreement antara dua negara. Kita lihat misalnya produk-produk yang disepakatinya ini saling menguntungkan atau tidak. Jadi intinya itu, Prim. Sebenarnya jujur aja nih, kalau lihat itunya garing banget lah. Iya. We are dealing with papers, with itu, ya begitulah. Tapi at the same time, menariknya juga sebagai diplomat itu, we are also dealing with people. Nah itu. Nah cuma yang orang kadang-kadang, nah ini saya nggak apa-apa share sedikit ya. Orang kadang-kadang lihat di permukaan, wah diplomat tuh enak ya. Nanti kerjanya tuh function ke party. That's part of our job juga. Jadi situ kita lobby. Di function itu ya kita bukannya sekedar menikmati makan minum, bukan kuliner ya, tapi kita lihat mitra kita siapa bisa didekati. Karena kenyataannya banyak sekali ya perundingan-perundingan itu justru goalnya di seperti itu. Kalau di ini kan formal ya. Kita kan ininya bargainingnya jelas, tapi kalau di itu kan kadang-kadang kita cair, kadang-kadang sambil ngopi, kadang-kadang sambil ini. Nah gitu kadang-kadang. Menarik banget nih teman-teman. Nah tadi itu kita udah bicara banyak tuh di awal tadi. Udah sempat ngomong juga bahwa Thomas tuh sempat jadi direktur Museum Konferensi Asia Afrika. Nah itu gimana ceritanya kok kerja di Kemenlu bisa jadi direktur itu? Coba cerita Tom. Oke. Jadi gini, itu pun saya baru tahu. Jadi setelah saya pulang dari Mesir. Jadi baru tahu juga waktu itu. Iya. Jadi saya biasa lapor ke Kemlu. Nah saya lapor ke dirjen saya waktu itu. Dirjen saya itu mantan dubes saya di Mesir. Dia tahu background saya, keluarga saya di Bandung, semua kan. Ya begitu itu saya bilang, Pak Thomas kan backgroundnya di Bandung. Iya Pak. Nah itu kebetulan Museum KA itu di bawah Kemlu. Dia bilang, saya juga baru tahu. Gitu Pak. Berarti bukan cuma saya aja ya? Iya, tenang aja. You're not the only one. Gimana kalau Pak Thomas pegang museum? Ya kita kan doktrin kita pokoknya ditugaskan tuh siap dulu kan. Siap Pak. Sambil bentar pusingnya di belakang gimana? Iya balik ke ruangan dia, gue ngapain ya? I have no idea at all. Gimana mau jalanin? Saya nggak punya background museum, ya kan? Tapi ternyata, nah ini menarik juga. Jadi begitu saya tugaskan sana, terus terang, emang saya kan itu semua proses belajar. Ya, dan kita tahu museum itu pandangan umum ya, orang tuh selalu melihat di museum mau ngapain sih? Sampai ada istilah di museum kan? Saya juga sebenarnya sempat kepikir itu juga. Di museum kan saya nih. Tapi sebenarnya blessing in disguise, saya bilang ke keluarga saya bilang. Kita seneng nih, saya tempat di museum, jadi kan kita bisa kumpul nih, saya bilang. Saya nggak perlu bolak-balik Sabtu Minggu pulang Bandung Jakarta kan. Itu sisi positifnya jelas.
Nah setelah di sana saya baru belajar. Artinya gini. Jadi beda tuntutannya. Kalau kita di Kemlu di Pejambon ya, kita itu pekerjaan kita kan sudah ada set of rules-nya yang kita tinggal menjalankan. Di museum we have no guidebook. Ya bagaimana kita jalankannya? Akhirnya ya saya pelajari museum itu, contoh museum KA ya. Ini kemana arahnya? Kenapa ini penting? Nah situ saya olah, justru saya merubah mindset teman-teman yang di museum yang tadinya mereka berpikir seperti tadi itu kan rutinitas. Ya kita udah gini aja. Saya bilang enggak, kita ini bekerja di satu institusi yang sangat bergengsi, saya bilang, ya kan. Ini salah satu milestone-nya kita dulu 10 tahun baru merdeka Indonesia. Kita sudah bisa come up dengan sesuatu yang bikin orang, apa nih, ya kan? Dan kita berhasil mendorong negara-negara Afrika merdeka. Itu a big achievement loh. Dan sampai sekarang silahkan Anda buktikan semua. Tiap Anda berkunjung ke Afrika, negara Afrika, sebutkanlah bahwa dari Indonesia, pasti mereka semua respect. Itu betul. Jadi hasil karya nyata kita tuh ada. Nah itu saya bangun Prim. Jadi saya di museum. Nah cuma saya sadar, ya kita kan kemampuan kita terbatas. Orang-orang museum juga, staff di museum juga kan ya udah levelnya udah cukup senior lah. Nah, apa yang saya lakukan adalah mengengage komunitas remaja. Jadi saya ingin membangun bagaimana remaja juga suka dengan museum. Karena kan tipikalnya museum itu orang-orang tua. Iya, betul. Iya kan? Karena di dalamnya orang antik semua. Itu saya rubah mindset itu. Saya bilang museum itu enggak, museum itu tempat yang cool, tempat yang keren. How I do it? Ternyata mudah saja. Yang saya lakukan apa? Saya buka pintu museum selebar-lebarnya. Jadi saya bisa adakan di sana misalnya ada fashion show, ada pagelaran musik orkestra, musik klasik bahkan saya pernah main. Yang saya pernah tuh nonton bareng di sana. Saya pernah ya. Betul. Jadi orang mulai kebuka. Karena yang saya angkat kan sebenarnya nilai jual, bukan nilai jual ya. Sisi sejarahnya Gedung Merdeka. Itu, dan mereka bangga bisa menyaksikan kita bisa nonton di Gedung Merdeka ya. Nah kayak gitu. Jadi saya lihat ternyata ada gitu anak-anak muda yang nggak usah harus diinikan dengan apa ya. Kita selalu kan tipikal kita anak-anak muda kita nih manja, ya kan. Mereka maunya yang gampang aja. Iya kalau kita berpersepsi gitu, ya mungkin betul juga. Tapi ternyata mereka juga bisa kalau dikasih jalan, dikasih ruang sebenarnya, ruang gerak aja. Kita kasih ruang. Banyak teman-teman musim akhirnya banyak belajar dari kita loh, dari musim KA. Dan mereka tanya, itu Pak dikasih apa Pak? Saya bilang dikasih apa? Insentifnya? Tanya mereka deh, dikasih apa saya bilang? Paling gorengan? Nggak ada, karena mereka nggak minta mereka. Dan kita bilang kita nggak punya apa-apa, kita punya ruangan, silahkan kalian mau berkarya. Jadi kasih kebebasan, dan itu jalan kemana-mana. Jadi malah saya 4 tahun di museum itu nggak kerasa, Prim. Alhamdulillah ya, namanya. Dan saya at the end of my assignment saya bilang, ini museum KA bisa sampai saya 4 tahun di sana kita dapat 6 kali penghargaan loh. Salah satunya museum terbaik, museum inovatif kalau Itu saya bilang itu nggak akan bisa terjadi kalau nggak karena sahabat museum. Kita punya namanya sahabat museum. Ya itu yang makanya setelah itu saya ke yang pengganti saya bilang tolong dipertahankan, saya bilang ini jangan sampai dilepas karena ya itu kekuatan kita aja sebenarnya. Kalau sahabat museum itu waktu itu ada berapa komunitas waktu itu yang sampai udah tergabung di situ? Ada 16. Oh 16 ya. Dan 16 itu termasuk diantaranya itu 2 itu komunitas ini yang asing. Jadi satu yang mewakili mahasiswa asing dari Asia, satu lagi dari Afrika. Nah ini ada satu lagi pengalaman yang sangat menarik tuh. Jadi saat itu saya kumpulkan semua mereka anak-anak Afrika ini untuk kita gathering. Mereka bilang, Pak Thomas, ini baru pertama loh kita ngumpul sesama mahasiswa Afrika semua di sini. Saya bilang yang benar. Iya, karena kita nggak punya wadah selama ini. Jadi mereka justru bersyukur mereka bisa berkumpul di Museum KA loh. Saya bilang ya udah kalau gitu ini punya kalian. It's your home. Saya bilang silahkan Anda semua berkreasi. Jadi ya karena kan itu kan semangat KA sebenarnya dulu kan. Ya friendship dan solidarity kan. Itu yang kita bangun. Jadi saya melihat sayang aja gitu yang sudah dirintis oleh ini kita founding fathers kita. Kalau kita lupakan, kita teruskan, sia-sialah warisan mereka itu aja, Bro. Luar biasa nih Kang Thomas Ardian Siregar ini yang hobinya tiap hari makan buah. Nih hobinya makan buah nih tiap hari nih. Ya aduh. Nah, satu lagi nih, pertanyaannya menarik nih satu nih terakhir nih. Gajinya berapa sih? Kan pasti anak muda sekarang kan kalau gaji berapa ya? Iya. Waduh. Gaji pas saya tanya tuh gaji pasti sama mereka. PNS. Gini, kalau gaji betul tadi saya bilang gaji itu kita standar PNS. Tapi saya akan memberikan harapan aja. Ya betul, memang kalau kita di Indonesia kan kita mengikuti standar gaji PNS. Tapi ada harapan gini.
once kita nanti ditempatkan di luar, itu gaji kita sebenarnya istilahnya bukan gaji tapi tunjangan. Iya. Gaji tetap normal, gaji PNS, tapi kita dapat tunjangan yang disesuaikan dengan standar kehidupan di luar negeri. Nah itu sebenarnya relatif, gini saya ngukurnya. Mungkin kalau angka susah ya menjabarkan ya. Tapi cukup lah. Artinya gini, cukup itu gini. Kita memang kita support sendiri kan, kita sewa rumah. Yang besar itu kita sewa rumah sendiri. Kemudian kalau jadi rumah sewa sendiri ya? Sewa sendiri. Nah itu juga banyak orang salah. Orang banyak kira, enak dong jadi diplomat semua ditanggung negara. Yang ditanggung negara itu cuma satu orang di semua kedutaan itu, cuma dubes. Dubes itu rumah dinas, mobil dinas, that's it. Nah di luar itu kita semua ya rumah sewa sendiri, mobil sewa sendiri, sekolah anak biaya sendiri. Ya beruntungnya kayak kemarin saya terakhir di London itu kan sekolah dari SMP sampai SMA gratis. Oh iya. Itu teruntungan sekali. Nah teman-teman saya yang tempat di negara yang tidak gratis ya biaya sendiri. Jadi kalau gaji alhamdulillah cukup sebenarnya karena memang sudah ditakar untuk kehidupan kita representatif sebagai diplomat. Cuma ini ada tricky poinnya. Nah menarik ini harus dipelajari nih. Iya, ini kita dan saya selalu ke junior saya di Kemlu selalu saya ingatkan yang terutama first posting saya bilang, kalian jangan jadi culture shock saya bilang ya. Gaji dolar, wah mau kemana nih? Ya kan? Karena at the end kita harus pintar-pintar ini ngatur saving katanya. Ya kan 3,5 tahun itu nggak lama. Nah kita harus ngatur karena kita tahun berikutnya kita kan rotasi seperti yang bilang kan. Kita tahun berikutnya kita 2-3 tahun di Jakarta. Dan kita kembali ke gaji normal Jakarta. Jadi kalau kita nggak ngatur dengan baik, ya itu banyak yang agak susah nanti ini kehidupannya ya. Karena kan biaya sekolah segala macam tanggung sendiri semua. Tapi kalau kita pinter manage ya insya Allah bisa cukup. Itu sih. Ya paling nggak kalau sekedar jalan-jalan ke Eropa bisa lah. Bisa ya. Naik haji masih bisa lah. Itu aja lah ukurannya. Asik. Iya. Nah nih sebelum kita akhir nih, sebelum bincang-bincang kita selesai nih Kang Thomas. Tolong sampaikan deh satu pesan untuk adik-adik kita, terutama adik-adik mahasiswa ini, ya, biar mereka ada pencerahan sedikit lah. Kalau mereka lulus dan mau jadi diplomat atau nanti jadi diplomat gimana? Oh gitu ya. Mudah-mudahan nggak terkesan menggurui dan membosankan ya. Kalau nasihat atau kiat-kiat sebenarnya udah banyak lah. Kalian juga bisa dapatkan dari mana-mana. Tapi secara spesifik dari saya yang penting itu gini, kita harus selalu optimis. Untuk untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kita punya mimpi, raih itu gitu. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak bisa. Saya kasih contoh yang sangat-sangat faktual pada saat saya mendaftar scholarship di USAID itu. USAID itu. Ya kan? Dari persyaratan saya nggak memasuki semua loh. Saya nggak masuk kualifikasi. Apa persyaratannya misalnya? Persyaratan itu IPK minimal 3. Saya 2,75. Ya maklum lah mahasiswa pinggiran kan. Kemudian TOEFL. TOEFL itu minimal 550. Saya 530. Udah gitu di persyaratan disebutkan harus menggunakan sertifikat TOEFL internasional. Saya tidak punya. Saya hanya punya sertifikat keluaran Kemlu. Jadi institusional aja. Istiqlal. Tapi saya maju tetap, ya kan? Ya ternyata kan kita dites, ada tesnya juga, ada IELTS kalau lewat itu bukan TOEFL tapi IELTS. Ya alhamdulillah IELTS saya memenuhi dan ya seterusnya ternyata ada juga satu syaratnya lagi, diutamakan dari Indonesia bagian timur, wanita. Saya tidak dari Indonesia timur dan bukan wanita. Yakin bukan waktu itu? Dipanggil juga, ya kan, bahkan itu saya ini lucu-lucuan juga pada saat testing nih, penguji saya dia sendiri masih heran. Dia bilang pada saat dia lihat nilai saya kan. Saya heran, I'm wondering, dia bilang bagaimana kamu bisa sampai di sini. Itu belum saya duduk tuh, baru mau wawancara udah ditanya begitu kan. Ya saya juga jawabnya, ya that's why I keep thanking God, He sent me here. Jadi ya itu aja, optimistik aja. Ya alhamdulillah semua bisa dalih. Jadi intinya kalau Anda semua punya mimpi, punya satu cita-cita, go for it. Ya tentu kita semua udah tahu lah ininya, rahasianya kan sama ikhtiar dan doa itu jelas mengiringi lah. Itu pasti terus ya kan kita lakukan, itu sudah pergi tanpa pamit lah. It goes without saying lah kalau itu mah. Ya kan, jadi kita pasti sudah harus melakukan itu. Bagus terjemahannya tadi ya. It goes without saying ya. Pergi tanpa pamit itu. Jadi ya pokoknya itu selalu diingat aja. Ya insya Allah pasti bisa. Karena ya usaha itu tidak pernah tidak pernah mengkhianati proses. Pasti itu bagaimana hasil kita tuh ya usaha kita.
dapat segitu, ingat usaha kita segimana. Oh iya, masuk gitu dapat. Tapi kalau kita udah usahakan segitu luar biasanya, dapatnya belum yang kita inginkan, ya bersabar. Iya. Ya itu aja. Dan saya selalu menginginkan pesan orang tua saya bahwa Tuhan itu memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Yes. Jadi kalau belum kita dapatkan, ya mungkin kita akan diberikan yang lain yang kita belum tahu kita butuhnya di mana. So be patient untuk itu. Itu aja sih. Emang kalau udah umur-umur seperti kami ini emang udah agak beda itu Pak. Ya, pandangannya itu gitu udah ya? beda gitu ya. Makanya betul mudah-mudahan adik-adik tidak merasa digurui gitu ya. Nah, ini yang namanya pengalaman tuh ya seperti ini gitu loh. Yang mungkin tidak bisa semua orang berbeda ya pengalamannya ya. Nah, pengalaman itu yang membesarkan kita, yang bikin kita lebih mature, lebih lebih bijak dalam menghadapi hidup ini ya gitu ya. Ya, thank you banget Tom. Thank you sama-sama Prima. Thank you banget. Nah, saya mau rekap sedikit lah tadi omong-omong dengan Thomas ini. Yang jelas yang pertama, first love never die. First post never die. Ya, itu ya, yang jelas itu yang pertama. Lalu buat adik-adik yang pengen jadi diplomat, yang jelas itu harus update tuh isu-isu internasional, harus jelas. Pergi tanpa pamit itu dah. Ya, itu ya. Pergi tanpa pamit itu pokoknya. Bahasa asing itu juga penting. Penguasaan bahasa asing itu kan juga penting. Itu kan media kita berbicara nanti. Your tools. Ya, itu ya. Nah, dan yang lain-lainnya semuanya nanti ada pendidikannya di sana. Ya. Dan yang khawatir lah, begitu masuk tuh pasti bisa lah. Yes, tuh pasti bisa nanti. Pasti bisa. Apalagi anak HI mah cemen. Ya kan kita sambil ngantuk-ngantuk juga. Apa jawabannya? Oh bisa, pasti bisa. Iya. Anak HI mah. Nah itu, oke ya, stay optimis buat semuanya. Yes. Disinilah tadi kita sudah bicara, sudah melihat seorang diplomat seperti ini. Kita lihat ke dalamnya, rasanya kayak apa sih jadi diplomat itu? Asik kok. Asik ya bener ya. Asik. Nah itulah. Oke, sampai ketemu lagi di YouTube channel saya Rasa Prima, di mana kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Hanya di sini. See you.